Halo sahabat GHK. Pernah nggak sahabat mengalami hal ini? Tiba-tiba lupa naruh kunci, lupa nama orang yang baru dikenalkan, atau bahkan lupa janji yang baru dibuat kemarin? Kalau cuma sekali dua kali, tentu masih wajar ya, sahabat. Tapi kalau mulai sering terjadi, kita perlu hati-hati. Bisa jadi itu tanda awal dari pikun. Pikun atau dalam istilah medis disebut demensia, adalah kondisi penurunan fungsi otak. Bukan hanya soal ingatan, tapi juga mencakup kemampuan berpikir, konsentrasi, bahkan cara mengambil keputusan. Biasanya memang dialami oleh orang lanjut usia. Namun faktanya, kebiasaan hidup kita sejak muda sangat mempengaruhi kondisi otak di masa depan. Jadi, jangan tunggu tua dulu untuk peduli dengan kesehatan otak kita. Bayangkan begini, sahabat. Otak itu seperti mesin. Kalau mesin jarang dirawat, tidak pernah diberi oli, dipaksa bekerja terus-menerus tanpa istirahat, tentu lama-lama aus dan rusak. Nah, begitu juga dengan otak kita. Kalau tidak dijaga dengan baik, resikonya lebih besar untuk mengalami penurunan fungsi di usia lanjut. Tapi kabar baiknya, pikun sebenarnya bisa dicegah. Ada banyak langkah sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menjaga otak tetap sehat dan ingatan tetap tajam. Tidak perlu hal yang ribet, tidak perlu biaya mahal, cukup dengan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Di video kali ini, GHker akan membagikan 7 cara sederhana mencegah pikun. Mulai dari menjaga pola makan, olahraga, hingga kebiasaan mental yang bisa melatih daya ingat kita. Tips ini bukan hanya bermanfaat untuk orang tua, tapi juga penting untuk anak muda, pekerja, atau siapa saja yang ingin kualitas hidupnya tetap baik sampai usia senja nanti. Sahabat, bayangkan betapa menyenangkan jika di usia 60, 70, bahkan 80 tahun kita masih bisa mengingat nama cucu, masih bisa bercerita panjang lebar, dan tetap mandiri tanpa harus bergantung penuh pada orang lain. Semua itu bukan hal mustahil kalau kita menjaga kesehatan otak sejak sekarang. Jadi, pastikan sahabat nonton video ini sampai habis ya. Karena setiap poin yang akan kita bahas sangat mudah dipraktekkan, dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama menjaga otak tetap sehat, ingatan tetap tajam, dan hidup lebih berkualitas hingga usia tua. 7 cara mencegah pikun. 1. Makan makanan sehat untuk otak. Sahabat GHK, pernah dengar pepatah, "You are what you eat"? Apa yang kita makan setiap hari ternyata bukan hanya berpengaruh pada tubuh, tapi juga pada otak kita. Faktanya, banyak penelitian membuktikan bahwa pola makan sehat bisa memperlambat penurunan fungsi otak, menjaga daya ingat, bahkan menurunkan risiko penyakit seperti Alzheimer dan demensia. Nah, mari kita bahas beberapa makanan yang terbukti baik untuk kesehatan otak. Pertama, sayuran hijau. Bayam, kangkung, brokoli, dan sayuran hijau lainnya kaya akan vitamin K, lutein, folat, dan beta-karoten. Zat-zat ini berperan sebagai pelindung sel otak dari kerusakan. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi sayuran hijau memiliki daya ingat yang lebih baik dibanding mereka yang jarang memakannya. Jadi, jangan bosan untuk selalu menambahkan sayuran hijau di menu harian ya, sahabat. Kedua, ikan berlemak. Ikan seperti salmon, tuna, dan sarden mengandung asam lemak omega 3, terutama DHA, yang sangat penting untuk membangun sel otak. Omega 3 ini membantu meningkatkan komunikasi antar sel saraf, sehingga otak bekerja lebih optimal. Tidak heran, orang yang rutin makan ikan 2-3 kali seminggu punya risiko lebih rendah terkena pikun. Jadi, kalau sahabat ingin otak tetap tajam, pastikan ada menu ikan di meja makan. Ketiga, buah beri. Blueberry, stroberi, dan anggur ungu termasuk superfood untuk otak. Warna ungu dan merah pada buah ini menandakan tingginya kandungan flavonoid dan antioksidan. Senyawa ini bisa melawan radikal bebas yang menjadi penyebab utama kerusakan sel otak. Lebih dari itu, buah beri juga dapat meningkatkan komunikasi antar neuron, sehingga daya ingat dan konsentrasi lebih terjaga. Kalau sulit menemukan blueberry, anggur atau stroberi juga pilihan yang baik. Keempat, kacang-kacangan dan biji-bijian. Almond, kenari, chia seed, dan flaxseed mengandung vitamin E, lemak sehat, dan protein nabati. Vitamin E terkenal sebagai antioksidan kuat yang mampu melindungi sel otak dari penuaan dini. Bahkan,
Penelitian menemukan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi kacang memiliki risiko demensia lebih rendah. Jadi, sahabat bisa menjadikan kacang sebagai camilan sehat pengganti gorengan atau snack kemasan. Nah, agar lebih mudah dipraktikkan, sahabat bisa menggunakan aturan sederhana saat menyiapkan piring makan. Bayangkan piring terbagi menjadi 4 bagian. Separuhnya diisi sayur dan buah segar. Seperempatnya untuk protein berkualitas. Bisa ikan, ayam tanpa kulit, atau kacang-kacangan. Seperempatnya lagi diisi karbohidrat kompleks, seperti nasi merah, kentang, atau oatmeal. Kombinasi ini akan memberikan gizi seimbang yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga merawat otak. Sahabat GHK, menjaga otak tetap sehat itu tidak harus rumit. Mulailah dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari, yaitu makan. Dengan memilih makanan yang tepat, kita sudah berinvestasi untuk kesehatan otak di masa depan. Ingat, apa yang kita makan hari ini akan sangat menentukan seberapa tajam ingatan kita di usia tua nanti. Jadi, yuk mulai biasakan makan makanan sehat untuk otak sejak sekarang. 2. Rutin berolahraga. Sahabat GHK, siapa bilang olahraga hanya untuk menjaga bentuk tubuh? Faktanya, olahraga juga merupakan salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan otak dan mencegah pikun. Saat tubuh kita bergerak, aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke otak akan meningkat. Otak pun mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang lebih optimal. Hasilnya, sel-sel otak tetap sehat, daya ingat lebih tajam, dan risiko penurunan fungsi kognitif bisa ditekan. Bayangkan otak kita seperti sebuah lampu. Kalau aliran listriknya lancar, lampu akan menyala terang. Tetapi kalau alirannya tersendat, lampu jadi redup. Nah, olahraga ibarat saklar yang membantu aliran listrik tetap stabil ke otak. Jadi semakin rutin kita bergerak, semakin terang pula fungsi otak kita. Jenis olahraga yang baik untuk mencegah pikun ada banyak pilihan, dan sahabat bisa menyesuaikannya dengan kondisi tubuh masing-masing. Pertama, jalan kaki. Tidak perlu lari maraton, cukup jalan kaki santai minimal 30 menit sehari sudah sangat bermanfaat. Aktivitas sederhana ini mampu melancarkan peredaran darah, mengurangi stres, dan meningkatkan hormon endorfin yang baik untuk suasana hati. Kalau dilakukan rutin, jalan kaki bisa menurunkan risiko demensia hingga puluhan %. Kedua, senam ringan atau yoga. Selain melatih kelenturan dan keseimbangan tubuh, gerakan senam dan yoga juga menenangkan pikiran. Yoga misalnya, membantu mengurangi hormon stres kortisol yang jika berlebihan bisa merusak sel-sel otak. Jadi, olahraga ini bukan hanya baik untuk tubuh, tapi juga ampuh menjaga ketenangan mental yang berpengaruh besar pada daya ingat. Ketiga, berenang atau bersepeda. 2 aktivitas ini melatih stamina sekaligus menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Kalau jantung sehat, otomatis aliran darah ke otak juga lebih lancar. Selain itu, berenang dan bersepeda termasuk olahraga low impact yang aman untuk berbagai usia, termasuk lansia. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang yang rutin berolahraga 3-5 kali seminggu memiliki risiko lebih rendah mengalami demensia dibandingkan mereka yang jarang bergerak. Olahraga juga terbukti meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak baru di bagian hippocampus, yaitu pusat memori dan pembelajaran. Sahabat GHK, olahraga itu tidak harus selalu dilakukan di gym atau dengan peralatan mahal. Yang terpenting adalah konsistensi. Misalnya, jalan kaki keliling kompleks setiap pagi, naik sepeda di akhir pekan, atau ikut senam bersama tetangga. Lakukan dengan cara yang menyenangkan agar tubuh tidak merasa terbebani. Selain menjaga otak tetap sehat, rutin olahraga juga memberi banyak manfaat lain. Berat badan lebih terkontrol, kualitas tidur meningkat, kadar gula dan kolesterol lebih stabil, serta suasana hati lebih ceria. Semua itu berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik hingga usia lanjut. Jadi sahabat, yuk mulai biasakan bergerak. Ingat, otak yang sehat tidak hanya ditentukan dari apa yang kita makan, tetapi juga dari seberapa aktif kita bergerak setiap hari. Jangan tunggu sakit dulu untuk berolahraga. Mulailah dari langkah kecil, karena setiap gerakan adalah investasi besar untuk kesehatan otak kita di masa depan. 3. Latih otak dengan aktivitas mental. Sahabat GHK, otak manusia itu ibarat otot. Kalau sering digunakan dan dilatih, dia akan semakin kuat. Sebaliknya, kalau jarang dipakai, lama-lama akan melemah.
Karena itu, salah satu cara terbaik untuk mencegah pikun adalah dengan melatih otak melalui aktivitas mental. Bayangkan saja, sahabat, kalau kita rutin olahraga, otot tubuh jadi lebih bugar. Nah, hal yang sama juga berlaku pada otak. Setiap kali otak mendapat tantangan baru, terbentuklah koneksi saraf yang lebih banyak dan lebih kuat. Inilah yang membuat otak tetap tajam meskipun usia terus bertambah. Lalu, aktivitas apa saja sih yang bisa melatih otak? Yuk kita bahas satu persatu. Membaca buku atau artikel yang bermanfaat. Membaca adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk merangsang kerja otak. Saat membaca, otak kita dipaksa memahami informasi, mengingat, sekaligus membayangkan isi bacaan. Tidak heran, orang yang gemar membaca cenderung memiliki daya ingat lebih baik. Sahabat bisa memilih buku motivasi, novel, atau artikel kesehatan yang bermanfaat. Menulis jurnal atau catatan harian. Menulis bukan hanya menuangkan kata-kata, tetapi juga melatih otak untuk menyusun ide, mengingat peristiwa, dan mengekspresikan perasaan. Dengan menulis, otak bekerja lebih terstruktur sehingga daya ingat pun lebih terasah. Cobalah biasakan menulis jurnal singkat setiap malam, meskipun hanya beberapa kalimat. Bermain teka-teki silang, puzzle, sudoku, atau catur. Permainan ini terlihat sederhana, tapi efeknya besar untuk melatih logika, konsentrasi, dan strategi. Misalnya, saat menyelesaikan sudoku, otak dilatih untuk mencari pola. Saat main catur, otak dipaksa berpikir beberapa langkah ke depan. Aktivitas semacam ini menjaga otak tetap aktif dan tangkas. Belajar hal baru. Inilah cara yang paling menantang sekaligus menyenangkan. Belajar bahasa asing, mencoba resep masakan baru, atau memainkan alat musik adalah contoh latihan otak yang sangat baik. Setiap kali kita belajar sesuatu yang belum pernah dilakukan, otak menciptakan koneksi saraf baru. Koneksi inilah yang menjaga otak tetap muda dan fleksibel. Sahabat G-Hacker, penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering menantang otaknya dengan aktivitas baru memiliki risiko lebih rendah mengalami demensia dibanding yang jarang melakukan stimulasi mental. Otak yang aktif ibarat taman yang selalu disiram, segar, hidup, dan penuh warna. Sebaliknya, otak yang jarang digunakan akan layu seperti tanaman yang kekurangan air. Kabar baiknya, melatih otak tidak butuh biaya mahal. Cukup sisihkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca, menulis, atau bermain teka-teki. Bahkan, hal sederhana seperti mencoba rute baru saat pulang kerja atau menghafal nomor telepon bisa menjadi latihan kecil yang bermanfaat. Ingat sahabat, mencegah pikun bukan hanya soal menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga memastikan otak kita terus aktif. Jadi, yuk mulai biasakan melatih otak dengan aktivitas mental sejak sekarang. Semakin sering otak dilatih, semakin kuat daya ingat kita hingga usia tua nanti. 4. Tidur yang cukup dan berkualitas. Sahabat G-Hacker, banyak orang mengira tidur itu hanya sekadar istirahat untuk tubuh. Padahal, tidur juga merupakan waktu emas bagi otak kita untuk bekerja dengan cara yang berbeda. Saat kita tidur, otak sedang memproses informasi yang didapat sepanjang hari, memperkuat ingatan, sekaligus memperbaiki sel-sel yang lelah. Bisa dibilang, tidur adalah charger alami untuk otak kita. Idealnya, orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam setiap malam. Dengan durasi tidur yang cukup dan berkualitas, otak bisa melakukan proses pembersihan racun, menata memori, serta memulihkan energi. Itu sebabnya, setelah bangun tidur yang nyenyak, biasanya kita merasa lebih segar, fokus, dan mudah mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau kita sering begadang, kualitas tidur buruk, atau tidur kurang dari 6 jam, dampaknya tidak main-main. Otak jadi kesulitan menyimpan informasi, konsentrasi menurun, dan daya ingat melemah. Dalam jangka panjang, kebiasaan tidur yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko pikun dan demensia. Bahkan penelitian menunjukkan, orang yang sering kurang tidur berisiko mengalami penumpukan plak berbahaya di otak yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tidur cukup dan berkualitas? Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa sahabat lakukan. Pertama, tidur di jam yang teratur. Tubuh kita punya jam biologis atau ritme sirkadian. Kalau kita tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari,
otak akan lebih mudah mengatur siklus tidurnya. Jadi usahakan tidur tidak terlalu larut malam, dan bangun pagi secara konsisten. Kedua, kurangi konsumsi kafein di malam hari. Kopi, teh, atau minuman energi bisa membuat kita sulit tidur, karena sifatnya merangsang otak untuk tetap terjaga. Kalau sahabat ingin tidur lebih nyenyak, sebaiknya hindari kafein setidaknya 4-6 jam sebelum waktu tidur. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Kamar tidur yang tenang, gelap, dan sejuk sangat membantu tubuh lebih cepat terlelap. Gunakan kasur yang nyaman, matikan lampu terang, dan jauhkan gadget sebelum tidur. Cahaya biru dari layar ponsel atau televisi bisa mengganggu produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membuat kita mengantuk. Keempat, lakukan rutinitas relaksasi. Mandi air hangat, membaca buku ringan, atau mendengarkan musik lembut sebelum tidur bisa menjadi tanda bagi tubuh bahwa sudah waktunya istirahat. Hindari aktivitas berat atau pikiran yang terlalu stres menjelang tidur. Sahabat GHK, jangan remehkan kekuatan tidur. Banyak orang yang rela mengorbankan tidur demi pekerjaan atau hiburan, padahal dampaknya bisa serius bagi kesehatan otak. Ingat, otak kita butuh waktu istirahat yang cukup untuk tetap tajam dan sehat. Jadi, mulai sekarang mari kita biasakan tidur yang cukup, nyenyak, dan teratur. Karena dengan tidur berkualitas, kita tidak hanya menjaga energi tubuh, tapi juga melindungi otak dari risiko pikun di masa depan. 5. Aktif bersosialisasi. Sahabat GHK, tahukah bahwa sekadar ngobrol dengan orang lain bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga otak tetap sehat? Ya, interaksi sosial ternyata memiliki peran besar dalam mencegah pikun. Saat kita bersosialisasi, otak dilatih untuk mendengarkan, merespons, mengingat, sekaligus mengekspresikan diri. Semua aktivitas itu membuat otak tetap aktif dan tajam. Sayangnya, banyak orang mengira menjaga kesehatan otak hanya soal makanan sehat, olahraga, atau tidur cukup. Padahal, faktor sosial juga sangat penting. Kesepian atau isolasi sosial bisa mempercepat penurunan fungsi kognitif. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang yang jarang bersosialisasi lebih berisiko mengalami depresi dan pikun dibanding mereka yang punya hubungan sosial yang baik. Sering ngobrol dengan keluarga atau teman. Tidak perlu menunggu momen besar. Obrolan sederhana sehari-hari, seperti bertukar cerita dengan pasangan, bercanda dengan anak, atau telepon singkat dengan sahabat, sudah cukup melatih otak. Saat ngobrol, kita mengingat pengalaman, menyusun kalimat, lalu mendengar respon orang lain. Ini semua adalah latihan mental yang alami. Ikut kegiatan komunitas atau kelompok sosial. Entah itu pengajian, arisan, kelompok olahraga, atau organisasi sosial, kegiatan bersama memberi kesempatan untuk bertemu orang baru, berdiskusi, dan bekerja sama. Aktivitas seperti ini tidak hanya membuat hidup lebih bermakna, tapi juga menjaga otak tetap aktif. Luangkan waktu untuk bersenang-senang bersama orang lain. Pergi jalan-jalan bareng, nonton film bersama, atau sekadar minum teh sore dengan tetangga bisa jadi momen berharga. Tertawa bersama orang lain meningkatkan hormon endorfin, mengurangi stres, dan membuat pikiran lebih rileks. Sahabat GHK, bayangkan otak seperti sebuah taman. Kalau taman itu sering dikunjungi orang, akan ada banyak jalan setapak yang terbentuk. Jalan setapak itu ibarat koneksi saraf di otak. Semakin sering kita bersosialisasi, semakin banyak jalur yang terbentuk sehingga otak tetap aktif. Sebaliknya, kalau taman sepi, jalan setapaknya tertutup rumput liar dan sulit dilalui. Begitu juga dengan otak yang jarang digunakan untuk bersosialisasi. Selain itu, bersosialisasi juga membantu mencegah rasa kesepian. Rasa kesepian kronis terbukti bisa meningkatkan kadar hormon stres dalam tubuh, yang dalam jangka panjang dapat merusak sel otak. Jadi, jangan anggap remeh pentingnya hubungan sosial. Bersosialisasi bukan berarti harus selalu ramai atau keluar rumah. Sahabat bisa mulai dari hal sederhana, menyapa tetangga, bercengkerama dengan cucu, atau bergabung dalam grup WhatsApp keluarga. Intinya, tetap menjaga hubungan dengan orang lain. Sahabat GHK, ingatlah bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hubungan yang hangat dengan orang lain bukan hanya membuat hidup lebih bahagia, tapi juga membantu otak tetap sehat dan terhindar dari pikun. Jadi, yuk jangan ragu untuk membuka diri, ngobrol,
dan aktif bersosialisasi setiap hari. 6. Kelola stres dengan baik. Sahabat GHK, pernahkah merasa kepala penuh, pikiran kalut, dan tubuh ikut lelah padahal tidak melakukan aktivitas berat? Itu tandanya stres sedang mengambil alih. Stres adalah hal yang wajar, karena setiap orang pasti pernah mengalaminya. Namun, kalau stres berlangsung terus-menerus alias stres kronis, dampaknya bisa sangat serius. Bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada otak kita. Stres kronis terbukti dapat mempercepat kerusakan sel otak, terutama di bagian hipocampus yang berfungsi menyimpan memori. Hormon stres yang disebut kortisol, bila kadarnya terlalu tinggi dalam jangka panjang, akan mengganggu kemampuan otak dalam berpikir, berkonsentrasi, dan mengingat. Inilah salah satu alasan mengapa orang yang hidup dengan tingkat stres tinggi lebih rentan mengalami pikun. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Lalu bagaimana cara sederhana untuk mengelola stres? Mari kita bahas satu persatu. Melakukan doa, zikir, atau meditasi. Saat kita berdoa atau berzikir, hati menjadi lebih tenang dan pikiran lebih damai. Begitu juga dengan meditasi, yang membantu menenangkan sistem saraf. Aktivitas ini menurunkan kadar kortisol dalam tubuh, sehingga otak bisa bekerja lebih optimal. Tidak heran, banyak penelitian menemukan bahwa orang yang rutin meditasi memiliki daya ingat lebih baik. Latihan pernapasan dalam. Cobalah menarik napas perlahan lewat hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan lewat mulut. Ulangi beberapa kali. Latihan pernapasan ini dapat menurunkan detak jantung, merilekskan tubuh, dan menurunkan rasa cemas. Hanya butuh waktu 5-10 menit, tetapi efeknya sangat besar untuk menurunkan stres. Melakukan aktivitas yang menenangkan. Setiap orang punya cara berbeda untuk menyalurkan stres. Ada yang suka berkebun, ada yang melukis, ada pula yang merasa rileks dengan mendengarkan musik lembut. Aktivitas semacam ini membantu otak beralih dari mode tekanan ke mode relaksasi. Pilihlah kegiatan yang sahabat sukai, sehingga bisa dilakukan dengan senang hati tanpa paksaan. Jangan terlalu memaksa diri. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, ingin semua berjalan sempurna. Padahal, tubuh dan otak juga butuh istirahat. Sesekali beri diri kita waktu untuk bersantai atau melakukan me time. Entah itu membaca buku, minum teh hangat, atau sekadar beristirahat tanpa memikirkan pekerjaan. Ingat, menjaga kesehatan mental bukanlah bentuk kemalasan, melainkan investasi untuk kesehatan otak jangka panjang. Dengan mengurangi stres, kadar hormon kortisol akan lebih stabil. Otak bisa bekerja lebih baik, daya ingat tetap tajam, dan risiko pikun dapat ditekan. Sahabat GHK, mari kita ingat satu hal penting. Stres memang tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola. Jangan biarkan stres menguasai hidup kita. Mulailah dengan langkah sederhana, temukan cara yang cocok, dan lakukan secara konsisten. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental, tapi juga melindungi otak agar tetap sehat hingga usia tua. 7. Rutin cek kesehatan. Sahabat GHK, kita sudah membahas banyak cara untuk menjaga otak tetap sehat, mulai dari makanan, olahraga, hingga mengelola stres. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu rutin cek kesehatan. Kenapa ini penting? Karena ada beberapa penyakit yang diam-diam bisa meningkatkan risiko pikun atau demensia, terutama jika tidak terkontrol dengan baik. Penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi adalah faktor risiko utama gangguan otak di kemudian hari. Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah kecil di otak, sehingga suplai oksigen berkurang. Gula darah yang tidak terkendali pada penderita diabetes juga bisa mempercepat kerusakan saraf. Begitu pula dengan kolesterol tinggi yang memicu penyumbatan aliran darah ke otak. Jika ketiga kondisi ini dibiarkan, risiko pikun akan meningkat tajam. Karena itu, sahabat perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tidak perlu menunggu sakit dulu. Justru dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mendeteksi masalah lebih dini sebelum menimbulkan komplikasi serius. Cek tekanan darah. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer, karena banyak orang tidak menyadari dirinya memiliki tekanan darah tinggi. Padahal, tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah otak. Dengan rutin cek tekanan darah,
kita bisa lebih waspada dan segera mengubah pola hidup bila hasilnya tidak normal. Cek gula darah. Diabetes bukan hanya soal kadar gula tinggi, tapi juga dampaknya terhadap saraf dan pembuluh darah. Pemeriksaan gula darah secara rutin sangat penting, apalagi kalau ada riwayat keluarga dengan diabetes. Semakin cepat terdeteksi, semakin mudah dicegah komplikasinya. Cek kolesterol. Kolesterol yang menumpuk dapat membentuk plak di pembuluh darah otak, meningkatkan risiko stroke dan demensia. Pemeriksaan kolesterol bisa membantu kita mengontrol pola makan dan gaya hidup agar lebih sehat. Sahabat GHK, kalau sudah berusia di atas 40 tahun, pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan minimal setahun sekali. Lebih sering tentu lebih baik, terutama jika ada faktor risiko atau keluhan kesehatan. Jangan lupa untuk rutin konsultasi ke dokter agar bisa mendapat penanganan yang tepat. Selain pemeriksaan medis, sahabat juga bisa memantau kesehatan sehari-hari dengan cara sederhana. Misalnya, memperhatikan pola tidur, energi harian, hingga daya ingat. Kalau ada perubahan signifikan, jangan ragu untuk memeriksakan diri. Ingatlah, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan rutin cek kesehatan, kita memberi kesempatan pada tubuh untuk bicara lebih dulu sebelum masalah menjadi besar. Sahabat GHK, menjaga otak tetap sehat bukan hanya soal kebiasaan sehari-hari, tapi juga tentang kesadaran memantau kondisi tubuh. Jadi jangan abaikan pemeriksaan kesehatan rutin. Karena dengan tubuh yang terkontrol, otak pun bisa bekerja dengan optimal hingga usia lanjut. Nah, sahabat GHK, setelah kita bahas panjang lebar, sekarang mari kita rangkum kembali. Ada 7 cara sederhana namun sangat efektif untuk mencegah pikun dan menjaga kesehatan otak. Makan makanan sehat untuk otak. Konsumsi sayuran hijau, buah, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Semua itu kaya nutrisi yang membantu memperkuat sel-sel otak. Rutin berolahraga. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah ke otak, memperbaiki mood, dan membuat daya ingat lebih tajam. Latih otak dengan aktivitas mental. Membaca, menulis, bermain puzzle, hingga belajar hal baru dapat merangsang koneksi saraf otak agar tetap aktif. Tidur cukup dan berkualitas. Tidur 7-8 jam per malam memberi kesempatan otak untuk memproses informasi, memperbaiki sel, dan memperkuat memori. Aktif bersosialisasi. Ngobrol dengan orang lain, ikut komunitas, atau sekadar bercengkrama dengan keluarga mampu menjaga otak tetap aktif sekaligus mencegah rasa kesepian. Kelola stres dengan baik. Stres kronis merusak otak. Dengan doa, zikir, meditasi, hobi, atau sekadar istirahat sejenak, kita bisa menenangkan pikiran. Rutin cek kesehatan. Hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi diam-diam bisa merusak otak. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mencegah sejak dini sebelum terlambat. Dari ketujuh langkah ini, kita belajar bahwa pikun bukanlah takdir yang pasti harus kita alami. Memang, usia terus bertambah, tapi kualitas hidup bisa tetap terjaga kalau kita mau melakukan kebiasaan sederhana ini setiap hari. Bayangkan, dengan sedikit disiplin menjaga pola makan, rajin bergerak, mengelola stres, tidur cukup, dan rutin cek kesehatan, kita bisa menikmati masa tua dengan pikiran yang jernih, ingatan yang kuat, serta hidup yang lebih mandiri. Bukankah itu impian setiap orang? Usia boleh bertambah, tapi jangan biarkan memori kita hilang begitu saja. Mulai dari sekarang, rawat otak dengan langkah-langkah sederhana ini. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tidak perlu menunggu besok atau lusa. Mulailah hari ini, walaupun hanya dengan satu kebiasaan sehat. Karena apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi investasi berharga untuk kesehatan otak kita di masa depan. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel GHK. Supaya kita bisa terus belajar bersama tentang kesehatan, gaya hidup sehat, dan cara menjaga kualitas hidup di usia berapapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu ini memberi manfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video GHK berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga ingatan kita agar tetap tajam sepanjang usia.